Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovita Nawinata dengan NIM akhir 1029. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi sewa guna usaha atau leasing guna untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember kelas D. Materi-materi yang akan saya bahas pada sewa guna usaha atau leasing ini yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada pihak-pihak yang terlibat, yang ketiga ada penggolongan perusahaan, yang keempat proses dan mekanisme leasing, yang kelima teknik-teknik pembiayaan, dan yang terakhir kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian. Menurut keputusan Menteri Keuangan, sewa guna usaha atau leasing ini merupakan kegiatan pembiayaan penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun tanpa hak opsi atau operating lease. Untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sebelum lanjut ke materi kedua, saya akan menjelaskan jika di dalam setiap transaksi leasing ini selalu melibatkan tiga pihak utama. Yang pertama ada lessor. Lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini yaitu pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Yang kedua ada lease. Lease ini adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Dan yang terakhir, supplier. Supplier adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan. Nah, setelah menjelaskan tentang tiga pihak utama tersebut, maka kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Sebenarnya sama saja seperti yang saya bahas sebelumnya, cuman di sini saya akan menjelaskan lebih dalam terkait lessor, lease, dan supplier. Jadi yang pertama itu ada lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Nah, lessor dalam financial lease ini bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan di dalam operating lease, lessor bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Yang kedua ada lease. Lease adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Nah, lease dalam financial lease ini bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Tapi pada akhir kontrak, lease memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak lease ini memiliki hak untuk membeli barang yang di-lease dengan harga berdasarkan nilai sisa. Sedangkan dalam operating lease, lease dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa resiko bagi lease terhadap kerusakan. Dan yang ketiga ada supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dan yang terakhir ada bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Nah, pihak supplier dalam hal ini itu tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lease atau lessor. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu penggolongan perusahaan leasing. Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu yang pertama ada Independent Leasing Company. Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Jadi, perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya.
Yang kedua, captive lessor. Captive lessor ini akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Dan yang terakhir ada lease broker atau packager. Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah lease broker atau packager. Broker leasing ini berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing ini biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing. Lalu lanjut ke materi yang keempat, yaitu proses dan mekanisme transaksi leasing. Leasing pada prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan, dan konsep akuntansi. Nah, dari definisi leasing yang telah saya bahas pada materi yang pertama, dapat disimpulkan bahwa leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang atau lessor dengan pemakai barang atau lease. Jadi, mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing atau basic lease. Pihak lease ini berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Bisa dilihat pada gambar di atas. Lalu lanjut ke materi yang kelima, yaitu teknik pembiayaan leasing. Teknik pembiayaan leasing ini dapat dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori pembiayaan, yaitu yang pertama finance lease, yang kedua operating lease. Nah, sebelum saya menjelaskan kedua hal tersebut, saya akan menjelaskan gambar yang ada di bawah ini. Jadi yang pertama itu lease menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang. Yang kedua, lease melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Dan yang ketiga, lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lease yang berisi syarat-syarat pokok penjualan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lease tersebut. Yang keempat, penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi oleh lease. Lalu yang kelima, pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lease sesuai dengan tipe serta spesifikasi barang yang telah disetujui. Dan yang keenam, pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lease sesuai pesanan. Yang ketujuh itu penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor, termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Yang kedelapan, sudah memasuki pembayaran oleh lessor kepada supplier. Lalu yang kesembilan, yaitu yang terakhir, pembayaran angsuran atau lease payment secara berkala oleh lease kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya. Nah, kemudian saya akan membahas dua kategori pembiayaan. Yang pertama, finance lease. Teknik pembiayaan menurut finance lease ini, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha atau lease biasanya memiliki barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing. Sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal menjadi objek transaksi leasing. Dari pengertian yang sudah saya jelaskan barusan, dapat diambil kesimpulan bahwa finance lease atau kadang-kadang pula disebut dengan full payout leasing adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lease. Lalu yang kedua ada operating lease. Di dalam leasing bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya akan dileaskan. Berbeda dengan finance lease, di dalam operating lease ini jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut dengan bunganya. Jadi, operating lease ini atau kadang-kadang juga bisa disebut dengan sewa guna usaha biasa adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lease. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan penuh. Jadi, transaksi leasing ini sering dilakukan tanpa perlu adanya uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100% atau full payout.
Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan atau list yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang mulai berkembang. Yang kedua, lebih fleksibel. Dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan list dibandingkan dengan perbankan. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit atau kredit lain yang telah dimiliki. Dari segi jaminan, leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lease memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Dan yang keempat, ada arus dana. Keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lease. Yang kelima, ada kapitalisasi biaya. Adanya biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan dan sebagainya itu dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya leasing. Dan yang terakhir, ada kemudahan penyusutan anggaran. Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan lease. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mendapatkan materi ini dari dua sumber. Yang pertama dari PDF, yaitu bab 7 materi tentang sewa guna leasing pada buku bank dan lembaga keuangan lain di halaman 75 sampai 92. Yang kedua dari Van Horn, James C. and John Martin Wachowicz pada buku Fundamentals of Financial Management tahun 2005. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.